Baik semuanya, perkenalkan selamat malam. Saya bernama Yunyaman Resti Amadia dengan NIM 2415091114. Kemudian di sini saya berasal dari kelas 4B. Oke, judul proyek yang saya ambil ini adalah tentang sebuah aplikasi bernama Spoom, gitu kan. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya pernah menjadi seorang fungsionaris sebelumnya dan saya pernah melakukan pendataan ya, khususnya atribut mahasiswa baru gitu. Dimana prosesnya ini gitu dilakukan secara manual ya. Jadi proses pembayaran, pendataan atribut itu dilakukan secara manual dan eh, pengambilan datanya itu dilakukan secara terpisah. Jadi pembayaran itu scan di barcode pertama, kemudian untuk bagian eh, pendataan gitu, pendataan pakaian itu dilakukan di barcode yang kedua. Jadi prosesnya itu lumayan lama dan cukup membingungkan gitu dan menyebabkan pengambilan datanya itu cukup eh, apa? Cukup berantakan gitu jadinya. Makanya saya mengambil studi kasus ini sehingga eh, tujuannya adalah untuk menggabungkan proses tadi. Jadi dalam satu sistem itu langsung melakukan dua proses, di mana melakukan proses pembayaran terlebih dahulu dan tentunya datanya itu akan disimpan. Kemudian yang kedua itu eh, kita akan melakukan pengukuran dari pengambilan data ukuran dari mahasiswa yang memang ingin memesan atribut seperti polo ataupun pin gitu. Jadi itu dijadikan di dalam satu sistem ini gitu. Otomatis sistem ini akan bisa diakses oleh dua peran, yaitu ada mahasiswa baru dan juga ada fungsionaris gitu. Kita bisa lihat di tampilan ini. Sebenarnya ini adalah tampilan kedua ya. Yang pertama itu adalah proses pemilihan apa namanya, proses pemilihan usernya gitu. Jadi di sini adalah tampilan ketika kita memilih mahasiswa baru gitu. Jadi kita skip saja, itu sebenarnya di awal-awal itu kita tidak bisa melakukan login, tapi kita harus daftar dulu, daftarkan akun dulu, kita membuat data diri dulu, misalnya ini, ya ini dulu, baru bisa kita login gitu. Nah, jadi ketika login ini adalah tampilan awal dari dashboard mahasiswa baru ya. Jadi fitur yang lainnya itu tidak akan bisa terbuka karena memang tidak diizinkan gitu. Jadi prosesnya bisa dilakukan secara berurutan. Jadi mahasiswa baru tidak akan kebingungan mana yang harus dilakukan pertama dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas pembayaran adalah proses pertama yang harus dilakukan. Jadi ketika dibuka itu akan menimbulkan ini ada rinciannya ya, ada harganya, apa aja yang detail yang perlu dibayarkan gitu udah ditampilkan di sini, ada deadline-nya. Juga ini, dua pilihan ini akan menentukan pembukaan fitur ya, fitur yang tadi ada atribut, pengisian atribut gitu, pengukuran atribut dan juga ekuitansi. Itu akan menentukan dari dua pilihan ini. Jika dia memilih ini, contohnya, kita akan memasukkan file ya tentunya sebagai bukti pembayaran. Next, dan ini adalah tombol untuk mengirim bukti. Oke, ketika sudah berhasil, itu akan membuka ya. Jadi proses kedua setelah memilih itu, ketika mahasiswa baru memilih nominal tersebut, otomatis dia memesan semuanya, termasuk atribut. Otomatis selanjutnya adalah yang harus dilakukan adalah proses pendataan atribut gitu ya, pengisian atribut bisa dilihat di sini detailnya untuk size chartnya. Kemudian ada pilihan tipe baju laki-laki ataupun perempuan itu berbeda sesuai yang dilihat di sini. Misalkan dia perempuan dan ini adalah tampilan selanjutnya yang harus dia pilih. Dia ingin memesan ukuran apa? Misalkan L. Nah, apakah sudah yakin? Ya, kemudian ketika sudah berhasil, barulah kita ke fitur ekuitansi gitu dan akan menampilkan detail kwitansi. Dan ini bisa di-download dan akan muncul downloadan PDF ya dengan tampilan yang sama seperti ini. Itu apabila dia memilih ya contohnya, apabila dia memilih ini harga segini, maka fitur selanjutnya itu yang terbuka adalah langsung ke fitur ekuitansi ya. Jadi fitur ini tidak terbuka karena dia tidak memesan atribut. Maka ya di kwitansinya juga ini bagian ini kosong. Gitu. Begitu. Ini jadi data halaman ya untuk tambah ataupun edit data itu bisa dilakukan di bukan data utama gitu. Jadi dari halaman inilah data utama tersebut dikumpulkan dan akan digunakan nantinya, yaitu data utamanya apa? Jadi data utamanya itu adalah berapa mahasiswa yang sudah membayar dan apa pilihan bayarannya, kemudian dia memilih ukuran apa gitu. Sehingga data tersebut bisa digunakan untuk pemesanan atribut khususnya baju polo. Oke, jadi untuk selanjutnya itu ada fitur
bagian dari fungsionaris ya. Kita masukkan emailnya berapa dan juga passwordnya. Di sini sudah ditentukan, jadi tinggal masuk aja. Jadi dia tidak bisa melakukan daftar ya. Karena nah, ini adalah tampilan untuk pilihannya. Jadi ketika mahasiswa baru, tadi akan tampilannya sini. Kemudian ketika organisasi itu akan ke sini ya. Untuk bagian konveksi itu sebenarnya bukan fitur utama, melainkan fitur tambahan aja gitu. Kita masukkan ya dari email yang sudah di setting gitu. Dan juga passwordnya. Masuk. Maka tampilan selanjutnya akan menampilkan dashboard dari fungsionaris. Itu di sini ada beberapa fitur juga yang bisa dilihat ya. Misalnya contohnya, kita akan melihat halaman untuk tambah ataupun edit data. Jadi di sini adalah pengeditan informasi di fitur pembayaran tadi. Jadi ada deskripsi juga tenggatnya bisa kita diatur sini. Nah, ini adalah pengeditan. Jadi bisa melakukan tambah ini ataupun melakukan pengeditan ini. Misalnya harganya jadi 30.000. Jadi tanpa tanda titik ataupun RP lagi dan itu juga harganya berubah ya. Nah, ini. Ketika ini simpan, maka tampilan pada fitur pembayaran tadi itu akan berubah. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagian komponen ya, teknologi gitu ya, bisa sesuai suruhan gitu. Teknologi apa yang saya gunakan untuk membangun ini? Itu saya menggunakan teknologi yang pertama itu adalah Laravel. Jadi Laravel ini sebagai bagian mengatur backend-nya. Jadi logika-logika, juga pengelolaan, proses memastikan usernya itu beneran user mahasiswa baru atau fungsionaris, itu logika-logikanya itu diatur di Laravel ini. Jadi dia bagian logikanya, yang bagian mengatur kodenya gitu programnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada React. Jadi React ini untuk menampilkan gitu. Jadi tadi tampilannya itu bisa ya seperti ini. Itu karena bantuan React. Jadi React lah yang menampilkan UI UX-nya ataupun tampilan sistemnya dari kode ya, dari backend dari Laravel tadi itu diterjemahkan, diproses sehingga ditampilkanlah oleh React dalam bentuk seperti ini sehingga user bisa melihat tampilan sistemnya begitu. Itu React. Sedangkan selanjutnya itu ada Inertia JS. Jadi Inertia JS ini sebagai jembatan ya, biar Laravel tadi backend dengan React itu bisa berkomunikasi, bisa saling mengolah, React itu bisa mengolah kode dari Laravel itu karena ada Inertia JS. Jadi umumnya yang saya ketahui sebuah sistem itu bisa memproses ataupun menampilkan tampilan itu karena bantuan API lain gitu ya. Sedangkan di sini tidak. Jadi langsung dalam satu program ini itu bisa langsung berkomunikasi satu sama lainnya dengan bantuan Inertia ini sendiri. Itu. Selanjutnya ada Tailwind CSS. Jadi Tailwind CSS ini berfungsi untuk kita tinggal memakai ataupun memanggil sebuah font misalkan ataupun warna gitu sehingga bisa langsung digunakan oleh React gitu tanpa uh, sehingga programnya itu tidak banyak kode ataupun pemrosesan pengambilan kode gitu dari luar gitu. Jadi React itu bisa langsung menampilkan tampilan website yang lancar itu gara-gara kita menggunakan Tailwind CSS ini gitu. Oke, selanjutnya itu folder apa aja yang penting gitu di sini ya, yang bisa dilihat di layar. Kode yang penting itu adalah kita membagi beberapa komponen ya menjadi beberapa folder gitu agar proses pengubahan ataupun pengembangan nanti sistemnya di kedepannya itu bisa lebih mudah gara-gara ya ini kita memisahkan gitu. Misalkan di bagian ini kita mengatur bagian tombol ya, controller. Kita misalkan ingin proses verifikasi itu tombolnya seperti apa, misalkan kita ingin mengubah bagian apanya dari tombol tersebut, jadi kita tinggal mengklik di bagian sini aja dan melakukan perubahan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada folder di bagian ini ya, tampilan ada komponen gitu. Ada layout. Kemudian ini sekali lagi ini dipisahkan agar proses pengelolaan sistem kedepannya itu lebih mudah gitu. Ini juga ada proses autentifikasi kan, misalkan confirm password itu gimana tampilannya gitu kan, logikanya gimana, itu diaturnya di sini gitu. Ada login juga, register, dan itu dipisahin jadi satu folder, jadi proses autentifikasi gitu. Kemudian ada profile, juga fungsionaris, tadi dashboard kan ada tampilan dashboard dan juga detail pembayaran, itu logikanya gimana itu di kode ini. Kemudian misalkan contohnya yang lain ada page juga, jadi halaman-halaman yang memang tersedia di sistem itu disimpan di bagian folder page ini gitu. Makanya ada attribute page, autentifikasi page, dashboard, kwitansi, pembayaran, dan juga pemilihan role. Begitu.
Kemudian untuk selanjutnya uh, kita tuh ada komponen React utama ya. Jadi di sini saya ada komponen React utama itu adalah bagian dashboard ya J J JS JS JSX gitu, dan juga ada kwitansi page, di mana tampilan inilah yang memiliki peran utama gitu dalam menampilkan data ataupun tampilan sistem SPOM ini. Dimana untuk dashboard sendiri itu akan menjadi tampilan utama karena akan menampilkan fitur-fitur gitu kan, data statistik dari misalnya di bagian fungsionalis tadi ada berapa mahasiswa yang sudah mengisi dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk kwitansi tentunya itu akan menjadi bukti utama bagi seorang mahasiswa baru ketika ingin mengambil atribut nantinya. Makanya ini dijadiin React utama nanti. Tampilan React dari tampilan sistem yang paling utama dan akan digunakan gitu. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada keliruan juga, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.